Siapa yang sering menunggu orang yang menjelang mati? Coba pernah? Siapa? Yang pernah menunggu orang menjelang, pernah, Pak? Pernah? Ya, ya pernah. Ya. Ibu pernah. Ketika orang menjelang mati, matanya bagaimana? Tarik ke atas. Tarik ke atas. Nggih. Apa, Bu? Ya, itu walaupun ditutup gini melek lagi. Iya toh? Oke. Ya berarti sama, pengalaman saya berarti sama. Bukan pengalaman mati saya, bukan. Ya saya ini ditakdirkan Allah juga enggak tahu, sering gitu saya. Lalu kira-kira waktu melihat itu, waktu terbuka matanya itu yang dilihat apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum pengajian mari kita baca surah Al-Fatihah. Untuk yang merintis masjid ini, yang mengembangkan masjid ini. Yang kedua, kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, atau sedang punya masalah keluarganya atau masalah ekonominya. Kita remote doa ini untuk semuanya, termasuk putranya Pak Ferdi ini yang diperkirakan nanti beberapa saat lagi akan menjalani persalinan, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi rahmat, ya, kesembuhan, kemudahan di dalam segala hal yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, nanti saya minta Bapak menceritakan pengalaman, ya. Yang pertama begini, ya. Siapa yang sering menunggu orang yang menjelang mati? Coba pernah? Siapa? Yang pernah menunggu orang menjelang, pernah, Pak? Pernah? Ya, ya pernah. Ya. Ibu pernah. Ya. Ketika orang menjelang mati, matanya bagaimana? Tarik ke atas. Tarik ke atas. Nggih. Apa, Bu? Ya, itu walaupun ditutup gini melek lagi. Iya toh? Oke. Ya berarti sama, pengalaman saya berarti sama. Bukan pengalaman mati saya, bukan. Ya saya ini ditakdirkan Allah juga enggak tahu, sering gitu saya. Lalu kira-kira waktu melihat itu, waktu terbuka matanya itu yang dilihat apa kira-kira? Kira-kira, Bu? Ruhnya. Ruh enggak bisa dilihat loh, Pak. Apa? Keadaan kosong. Enggak. Ya. Sekarang coba dilihat akhir surah Al-Waqiah. Ini berarti pengalaman Bapak Ibu cocok, ya sudah. Yang belum pernah ini carilah, Pak, supaya pernah. Yang belum pernah ini cari, di rumah sakit yang banyak itu. Surat Al-Waqiah, Pak. Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surat nomor 56.
Sini Pak ya. Al-Waqiah. Al-Waqiah. Apa itu? Oh ini. Nah inilah. Oh bukan terakhir. Muqarrabin baru. Ah ini betul. Ayat 83, 84, 85. Surah apa? Al-Waqiah. 83, 84, 85. Nah, nanti kita cocokkan pengalaman itu. Kiamat itu berapa kali terjadi, Pak? Kiamat berapa? Jawabannya 2. Ya. Kiamat pendahuluan itu adalah berpisahnya manusia ini, ya. Nah, itu kiamat kecil, ya. Kiamat pendahuluan. Kiamat yang akbar adalah kiamat ketika hancurnya bumi ini. Bagaimana disebut kiamat Pak, orang meninggal itu? Lah wong dia ini harus berpisah dengan orang yang dikasih. Terus dia sudah tidak bisa membaca salawat Nabi, ya sudah tidak bisa. Sujud ya sudah tidak bisa. Mau sedekah ya tidak bisa. Mau membaca Quran ya tidak bisa. Mau mendoakan orang tuanya ya tidak bisa. Apa? Ya sudah, itu kan peristiwa besar. Jadi kiamat itu artinya peristiwa besar. Kalau sudah begitu kan ya, kalau punya anak 4 gitu kan berarti yang satu nangis sambil mencium kakinya, ya Pak ya. Ya betul toh. Anak yang satu menangis mencium kaki kirinya. Anak yang ketiga nangis sambil mencium tangan ayahanda, ibunda. Kemudian satunya ini, kemudian istrinya merangkul. Ya, itu peristiwa yang pasti Bapak alami ya. Pasti. Nah, itu makanya disebut peristiwa besar. Saya cerita ini karena sepekan yang lalu saya juga menyaksikan seperti itu. Lalu di sini falaula idza balaghatil khulqum. Khulqum ini mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Nah itu. Kalau Bapak baca terjemahannya saja susah. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tandurun. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu ketika Israel sudah di situ? Mana katanya kamu kekar? Mana katanya kamu itu pengikutnya terbanyak? Mana? Langkah apa yang kamu lakukan apa? Kamu kok diam? Itu loh. Ketika sudah sampai di situ kenapa kamu diam? Katanya kamu sehidup semati lah, kok begini saja. Nah mana suaramu? Dulu kamu kan teriak-teriak terus, itu mana sekarang suaramu? Kok enggak ada apa-apa ini? Katanya kamu ahli bisa menghipnotis orang, ya hipnotisan itu malaikat Israel itu. Mana itu? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Wa antum khina idzin tandurun. Wa antum khina idzin tandurun. Terjemahnya apa itu? Wa antum khina idzin tandurun. Terjemahnya apa, Pak? Padahal kamu ketika itu melihat orang yang sedang sekarat. Ya, bisa juga. Ini bisa juga ditujukan kepada yang melihat, dan bisa juga diterjemahkan untuk yang sedang mati itu. Padahal kamu waktu itu melihat apa, Pak? Ya, melihat apa? Melihat seperti video hari ini. Itu besok Bapak lihat kembali.
senang, ya. Bapak lihat kembali. Walaupun Bapak tutup, buka lagi. Saya tutup lagi, buka lagi. Oh, ini melihat lagi. Bagaimana Pak kalau itu yang diputar adalah sama-sama telanjang di hotel? Kira-kira gimana Pak? Semua itu film-film yang seperti itu Pak akan tidak diperlihatkan kalau dosa itu sudah diampuni. Jadi kalau sudah diampuni Allah, video-video yang menyusahkan itu tidak akan diputar kembali. Karena video itu sudah dihapus oleh Allah. Itu wa antum khina idin tandur, melihat. Nah, ini apa itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan malaikat-malaikat kami yang di situ itu, nahnu itu banyak. Kamu tahu enggak bahwa di sekitarmu itu ada malaikat-malaikat yang banyak, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Jadi peristiwa besar di situ. Nah, saya membayangkan, apakah Rasulullah itu membiarkan? Apakah Rasulullah itu membiarkan kita dalam keadaan seperti itu? Apakah Rasulullah itu membiarkan dalam kondisi seperti itu? Saya yakin tidak. Karena antara Bapak Ibu dan roh Rasulullah itu selalu tersambung. Saya yakin saat itu Rasulullah memperlihatkan dirinya. Makanya saya kalau doa di tasyahud itu ya, kalau assalamualaikum ayyuhan nabi, saya bilang, ya Allah, salam untuk Nabi. Datangkan Nabi setiap pagi, siang dan malam. Lebih-lebih ketika aku memanggil namanya. Itu dalam hati. Dan berikan aku kekuatan untuk bisa mencontoh akhlaknya. Begini Bapak Ibu, Ibu Bapak itu sampai mati belum bisa mencontoh akhlak Rasulullah, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu punya keinginan meniru akhlak Rasulullah, itu poin besar. Paham Bapak? Saya, Bapak Ibu mungkin tidak bisa meniru Rasulullah, tidak apa-apa. Wah, memang sudah sangat jauh akhlak kita. Tapi kalau Bapak Ibu itu setiap saat, setiap membaca sholawat itu ingin, aku membaca sholawat, aku ingin akhlak saya seperti Rasulullah. Itu poin besar. Itu poin besar. Berarti di dalam otak kita itu adalah ada idola kita, yaitu Rasulullah. Oke, sekarang. Bapak pernah menyaksikan enggak itu orang yang memberi makan kucing ya? Itu yang membawa makanan kucing, kemudian dia dari jauh sudah kucing-kucing sudah datang. Pernah lihat enggak? Sering. Coba Pak, itu antara ruh kucing ya. Ruh kucing dengan ruhnya Bapak. Sambung. Jadi kucing itu bahkan tidak ketemu orangnya, mobilnya saja loh Pak datang, sepeda motornya saja, suaranya mobilnya itu dikenali. Gerutuk itu pasangkan. Coba Pak itu tersambung. Nah itu maka kita kajian sholawat itu bukan bacaannya saja yang paling penting, itu adalah tekad untuk supaya kita itu cara makannya, cara menyapa orang, cara mengelola makanan kita, cara minum kita, cara memberi nafkah kepada ini, cara bergaul itu seperti Rasulullah. Itu poin besar. Allah pasti tahu bahwa di dalam otak kita itu adalah ada keinginan untuk meniru Rasulullah. Di
Di dalam kitab Usfuriyah itu dikatakan ada orang yang dimasukkan ke surga. Ya, kemudian ditanya, loh saya kok dimasukkan surga, wong saya ndak pernah sedekah, wong saya ini miskin. Gitu. Yang dimasukkan surga kan orang miskin, orang kaya-kaya itu yang bisa membangun masjid, yang bisa mengumrohkan orang. Saya ini kan miskin. Terus di situ dijelaskan, ya karena kamu itu memang kamu miskin, tapi saya tahu bahwa kamu tuh setiap melewati padang pasir kamu itu bilang, ya Allah, jika aku diberikan harta sebanyak butir-butir pasir di pantai itu, betapa banyak yang bisa saya bahagiakan. Jadi sepanjang hidupnya itu berpikir gitu, kalau aku diberikan rezeki sebanyak butir-butir pasir di pantai itu, betapa banyak yang bisa saya bahagiakan, seperti Nabi membahagiakan orang. Hanya gitu saja sampai meninggal dunia diberi poin. Ya toh Pak ya? Bapak Ibu pernah mendengar enggak bahwa orang yang berniat sholat malam lalu ketiduran itu diberi pahala sholat malam? Ya, berarti niat itu poin. Niat itu poin. Jadi kita membaca sholawat kemudian bukan maksud-maksud duniawi yang kita raih, enggak lah. Baca sholawat supaya nanti itu rezekinya banyak, membaca sholawat. Enggak, saya enggak bicara itu, enggak. Baca sholawat nanti supaya disenangi orang. Lalu untuk apa? Mau disenangi orang kok? Enggak disenangi, enggak pada apa? Untuk apa disenangi orang? Orang itu hormat pada kita, menghargai kita itu kadang-kadang ya susah ditebak loh Pak. Ini tulus apa enggak kan enggak tahu. Dan itu pun ya berlangsung hanya berapa tahun, enggak lama. Baik Pak ya itu. Bapak pernah enggak itu begini? Ini ada orang di Indonesia, anaknya di luar negeri, itu kemudian tiba-tiba pulang, dan pada waktu pulang itu adalah tiba-tiba sakitnya orang tuanya itu. Tidak ada pemberitahuan, tidak apa-apa, ketika pulang sakit dan meninggal dunia. Pernah enggak gitu? Tiba-tiba kok saya ingin pulang, perhatikan. Ya toh? Betul loh? Betapa kuatnya jalinan roh di antara kita. Di dunia itu tidak ada Pak yang bisa menafsirkan roh, itu tidak ada. Wong Allah mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Nabi ditanya roh itu apa? Jangan tanya saya. Itu saya sampai sekarang saya tidak tahu. Itu urusannya Allah yang tahu. Itu roh. Sambung. Kemarin saya khutbah di ITS, itu ada Prof Joni, itu dia katanya, loh saya itu tidak tahu kalau Bapak khutbah di sini, tapi saya itu tidak tahu, tiba-tiba saya ingin ke sini, padahal saya ingin ketemu Bapak sudah lama. Nah, peristiwa-peristiwa begitu itu kan sudah sering Bapak ya. Saya kira yang sudah sepuh-sepuh ini sudah ngalami lah begitu. Itu. Betapa ruh itu adalah suatu ikatan yang luar biasa, tidak bisa kita artikan. Baik, nah ini pengantar ya. Terus falaula in kuntum ghairu madinin, itu tarji'unaha in kuntum shadiqin. 8687. Terjemahnya gimana Pak? 8687. Maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? Cukup Pak. Saya kok enggak yakin Bapak paham tentang ini. Coba Pak, terjemahkan lagi Pak, pelan-pelan Pak. Maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar?
Saya tidak yakin Bapak paham itu. Sebentar, siapa yang paham? Lagi Pak, terjemahkan Pak. Maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? Piye iku maksudnya Pak? Hah? Ayo, pokoknya ini kan kuliah toh Pak ya, kuliah subuh itu ya gini harus. Ya, saya aja Bapak berpikir. Versi Kemenak agak beda Ustaz. Gimana? Coba. Yang bersama tadi agak. Ya enggak apa-apa. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai dalam kurung oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya dalam kurung nyawa itu jika kamu orang yang benar? Bapak paham? Agak paham kalau ini Ustaz. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita memang tidak diberi kuasa oleh Allah, maka kita tidak bisa mengembalikan nyawa itu ke orang itu. Kalau diberi kuasa bisa. Iya, bisa seperti Nabi Isa itu kan membalikan. Nah, seperti itu. Nanti kan mati lagi. Seperti itu kalau. Ya. Saya jelaskan Pak ya artinya ya. Itu. Kerasan itu. Gini loh maksudnya itu. Itu kalau kamu itu memang benar-benar bisa bebas mati. Din itu kan hutang, kalau kamu itu sudah bisa bebas dari tanggungan itu. Kalau kamu itu memang kuasa untuk menghindari siksa Allah, lah gitu Pak ya. Kamu andaikan kamu itu termasuk orang yang diperkecualikan, tidak mendapatkan balasan Allah, ya. Maka tunjukkan dengan cara mengembalikan roh itu kepada pemiliknya. Itu artinya Pak. Begini ini saya juga merenung berbulan-bulan loh Pak. Setiap sholat, apa sih maksudnya ini? Ya minta Allah. Saya ini ingin senang membaca ini, saya tidak paham ya Allah. Tolong saya diberi inspirasi. Jadi kalau kamu itu memang betul-betul bisa menghindar dari siksa Allah, ya sekarang tunjukkan kalau kamu benar-benar itu, tunjukkan bahwa kamu itu bisa mengembalikan itu supaya hidup lagi, supaya bebas dari siksa. Terus fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Kemudian Allah mengatakan jika kamu yang sudah mati itu memang termasuk orang yang dekat kepada Allah, farauhu wa raihan wa jannatu na'im, maka engkau akan dipersilakan untuk istirahat yang nyaman dengan suguhan-suguhan yang menyenangkan. Ada juga yang mengartikan bahwa ketika kamu orang baik, maka yang keluar adalah roh yang berbau harum. Itu. Wa amma in kana min ashabil yamin, jika orang yang mati itu termasuk kelompok orang-orang yang baik, orang-orang di barisan kanan, terus fasalamul laka min ashabil yamin. Terjemahnya apa itu Pak? Coba Pak, itu. Itu. Silakan Pak. Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Nah ini mudah dipaham kalau ini. Ini mudah dipaham. Terus? Jika dia memperoleh ketentraman, rezeki, dan surga yang penuh kenikmatan. Nah, mudah dipaham ini. Ini mudah dipaham. Lah Bapak tahu enggak, yang tadi itu susah dipaham kenapa? Karena demi keindahan bahasa itu dibolak-balik gini loh Pak. Itu. Jadi untuk menciptakan akhiran itu maka ini dibalik-balik gitu Pak. Sehingga terjemahnya bisa ini ke sini gini. Jadi tidak bisa diterjemahkan ayat per ayat. Kalau per ayat itu susah. Dibalik seret-seret ini. Nah kalau ini jelas. Terus dan jika dia termasuk golongan kanan. Ya, terus Pak. Salam bagimu dari sahabatmu golongan kanan. Ya. Kalau kamu itu orang baik, ya, fasalamul laka min ashabil yamin. Kalau kamu itu orang baik itu tandanya sederhana.
ya barisannya di sebelah kanan. Itu membawa catatannya sebelah kanan. Itu maka ada salam min ashabil yamin. Maka salam kamu dapat ucapan selamat, senang itu dari orang-orang yang kelompok di kanan tadi. Jadi kalau ini barisan kanan, ini kamu kalau di sini, maka orang-orang di sini itu mengucapkan selamat kamu bergabung dengan saya. Nah gitu. Tapi juga ada yang mengartikan wassalamun laka min ashabil yamin itu Allah mengucapkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad selamat ya, salah satu umatmu masuk di kelompok kanan. Jadi yang memberikan ucapan selamat siapa? Allah. Yang pertama tadi yang memberikan ucapan selamat siapa? Bukan. Orang kelompok kanan. Kelompok kanan tadi mengucapkan sesama manusia atau ini, ya. Selamatlah kamu bisa bergabung dengan kami. Wassalamun laka min ashabil yamin. Oke. Bisa juga diartikan Allah yang mengucapkan selamat kepada bukan Nabi Muhammad. Fasalamul laka itu Nabi. Maka ucapan selamat untukmu dari Allah, Muhammad selamatlah. Kamu sudah membimbing orang sampai orang itu masuk di dalam kelompok kanan. Ada juga yang mengatakan itu adalah malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita itu mengucapkan selamat kamu masuk kelompok kanan. Ada 3. Ada 3 itu. Nah ini tafsir seperti itu. Baik Pak, saya ini mau menjelaskan ini kok bisa belok-belok ke situ gimana? Itu saja Pak ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Itu pengantar Pak, belum kuliah subuh. Ya cerita kematian itu ya. Ya kalau melihat gitu ya, ya Allah besok saya begitu ya gitu. Anak saya nangis di sebelah kanan kiri merangkul, tapi ya semuanya sudah selesai semuanya. Baik Bapak sekalian, tadi yang dibaca oleh imam kita tadi itu kan surah At-Taubah. Surah At-Taubah ya. Itu yang kita kaji sekarang ini. Laqad ja'akum, itu Pak ya. Kita baca sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi itu masih ingat? 3 sifat Nabi. 1 nggak usah lali saya. Ya selalu ikut memikul derita kita itu. Lah kita kan sudah dekat sama Nabi itu. Yang kedua, jadi selalu ikut merasakan apa saja soal penyakit, soal derita. Jadi kayak anaknya Pak Ferdi itu sudah berapa minggu itu Pak? Berapa minggu Pak di rumah sakit nunggu persalinan? Oh di rumah 40 hari. 40 minggu. Ya, pokoknya enggak buka-buka. Iya toh Pak? Iya. Jadi buka 1 enggak. 2 enggak gitu. Itu lumayan Pak. Ya. Anak saya itu buka 8 di rumah sakit tapi tetap 8 berhari-hari itu 8 aja 8 aja nggak buka-buka ini tetap stop di situ ya. Saya bilang kepada Allah, ya Allah engkau lah yang menciptakan dan engkau yang tanggung jawab mengeluarkan. Ya sudah keputusan Allah itu seperti apa, jangan terlalu intervensi lah gitu. Kalau nanti kita ngatur-ngatur Allah nanti justru pinter kontak. Ya sudah kita serahkan. Dioperasi ya mau gimana lagi, mau ya sudah pasrah Allah saja. Tapi ternyata ya pada jam yang sudah dipilih Allah itu ternyata ya dimudahkan.
Jadi cucu saya tambah satu lagi menjadi 11. Berarti saya semakin tua. Baik Pak ya, sekarang kita lihat, ini kita selesaikan pagi ini. Sebab mudah-mudahan selesai pagi ini, sebab saya sudah, ini nanti yang ke depan sudah pakai yang ini ya. Halaman 17. Maaf, 37. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu langsung di hati kita ini begini, wahai Allah, berikan sholawat untuk Nabi yang selalu ikut merasakan derita saya. Betul enggak Pak ini? Betul enggak? Rasulullah ikut merasakan derita kita enggak? Pak, kok ragu gitu Pak? Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak Bu? Iya. Maka ya Allah berikan sholawat untuk Nabi yang setiap saja saya mengalami kesedihan, dia selalu hadir, selalu ikut merasakan. Nah, salam untuk sholawat untuk Nabi. Oke. Itu berarti sholawat ini kita hubungkan dengan ayat yang saya tulis di bawah itu, yaitu laqad ja'akum tadi. Paham toh Pak ya? Yang kedua, sifat Nabi itu harisun alaikum, punya keinginan untuk menjadi orang baik. Maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita mengatakan, ya Allah berikan sholawat untuk Nabi yang selalu mengusahakan kemuliaan dan keselamatan. Jadi kembali saya ceritakan bahwa Nabi itu selalu mendoakan kita mendapat ampunan. Jadi kalau kita nanti gambar ketika kita melihat waktu menjelang mati itu kok tidak melihat lagi gambar-gambar yang tidak bagus, ya Pak ya. Kita semua ini punya rahasia dosa loh Pak. Jangan merasa sok suci semuanya. Kalau diputar, Bapak bisa lupa tentang kejahatan, kemaksiatan yang Bapak lakukan. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Ya toh Pak, betul toh? Itu nanti ada film-film yang itu tidak bagus. Allah, naudzubillah, tidak bagus. Maka film itu tidak diputar bukan karena istighfar kita, tapi karena istighfarnya Rasulullah. Maka bergembiralah dengan kedatangan Rasulullah yang selalu istighfar untuk Bapak Ibu. Itu ada selawat Nabi itu. Apa itu ya? Jangan sedih. Itu lagu apa itu? Ikan dalam. Ya apa itu, lagu apa itu? Jangan sedih karena dosamu, selama tobat Allah mengampunimu. Ya toh? Jangan sedih karena dosamu, selama tobat Allah mengampunimu. Jadi kalau kita yang istighfar saja diterima Allah, masa istighfarnya Nabi tidak diterima? Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini saya cari lagu yang seneng lah, Pak, yang riang. Tadi kan soal mati kan ketok sedih. Sekarang carikan yang seneng. Sama-sama ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi. Ya sudah itu ya. Rasulullah itu selalu meminta ampun. Maka sebagai gantinya kami memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah membimbing saya, tidak hanya membimbing, tapi ikut bagaimana kita ini menjadi orang yang mulia. Nah,
Apakah Nabi memintakan ampun untuk kita? Iyalah, di sini kan sudah saya tulis. Kemarin sudah saya jelaskan. Halaman 41. Oh, 40 ya, betul lah. Benar tak, Pak? Oh, bukan. Halaman 39, ya Pak ya? 39. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifatnya Nabi itu kan 3 toh. Jadi azizun alaihi ma'anitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka di sini wahai Allah, ketika kita membaca salawat Nabi itu lalu kita sambungkan kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Allah berikan salawat untuk Nabi yang amat menyayangi aku. Amat menyayangi aku. Nabi itu sabar kan enggak? Bagaimana Bapak tahu? Hah? Saya tunjukkan salah satu sabarnya Nabi. Saya tunjukkan salah satu sabarnya Nabi. Ayo Bu. Ini berarti saya menggiring kepada otak kanan. Nah, kalau sabar, ya sekarang buktinya mana? Apa Bu? Oh, ketika dimasakkan yang asin itu. Terus Nabi bilang, alhamdulillah sedikit sudah terasa. Bukan mengatakan kok asin. Sebab kok asin itu berarti melukai hati yang memasak. Lambe dijogo. Ya. Nyacat ya. Nek ape gak tau dilem. Nek keliru. Nah, kita kan orang ateis itu menyusun kata-kata untuk itu Pak. Untuk Bapak lihat buku-buku tentang diskusi ya, itu disusun oleh orang Barat. Itu tidak orang Islam, tidak ngerti akhlak. Itu cara bertanya, cara menjawab itu diatur etikanya. Tidak boleh mengatakan pendapat itu salah. Itu tidak begitu. Di dalam diskusi itu harus pendapat itu mungkin perlu ditinjau kembali, ya Bapak. Ditinjau kembali. Kalau dalilnya salah atau datanya salah, tidak disebut salah, tidak. Tapi mungkin data itu sudah perlu dicarikan data yang lebih baru. Loh, gitu loh Pak, etikanya begitu. Itu orang tidak mengenal agama, mikir tata cara berbicara. Kalau masuk ruangan gelap, tidak boleh itu. Kok gelap itu tidak boleh. Terus ngomong-ngomong supaya nggak menyinggung perasaan. Kurang terang, podo aja Pak itu. Nah, cerdas ini. Ini kalau ditambah satu lagi, wah, tambah hebat ruangan ini. Itu etika Pak. Maka Bapak kalau punya istri pesek, sudah disebut pesek Pak, itu menyinggung perasaan Pak. Tidak seberapa mancung. Loh, sekarang Pak, kita menyusun kata ini untuk apa? Untuk apa? Menyenangkan. Nah, menyenangkan ajaran Rasulullah kan enggak? Kelihatannya sederhana. Tapi kalau itu saya ingin meniru Rasulullah, loh itu tuh Pak. Ya, itu bahasa. Apalagi Pak, itu soal garam, apalagi dilempari, ya waktu dilempari itu kena apanya Nabi? Apa? Kena mukanya Nabi toh, itu sampai di sini berjujuran. Terus Nabi ditawari malaikat apa? Muhammad, kamu bilang iya saja. 2 gunung besar tak wangkat, tak tapuk no lambene kuap. Jawabnya Nabi, loh, saya masa diutus itu untuk hancur-hancuran gitu. Lah kalau saya hancurkan sekarang, terus bagaimana kemungkinan mereka tobat? Mereka memang mati, saya sukses, saya hebat. Tetapi berarti menutup kemungkinan mereka jadi orang tobat. Padahal untuk membuat orang itu tobat, betapa mudahnya Allah.
Oke, apalagi Pak? Apalagi? Nabi kundur kemalangan. Nabi Di depan pintu. Nabi pulang terlalu malam, terus gini. Depan pintu. Ya, kenapa Pak? Karena Aisyah ketiduran. Aisyah ketiduran, diketuk tidak keluar. Kemudian Nabi mengatakan saya yang salah. Nabi akhirnya tidak meneruskan mengetuk pintu. Nabi kemudian tidur di depan pintu. Karena Nabi berpikir positif. Istri saya lagi kecapean, tidur nyenyak. Saya tidak ingin mengganggu kenyamanan tidur istri saya. Biarlah saya tidur di sini. Sayang istri. Bapak juga begitu Pak ya? Soal tidak mampu, tidak apa-apa Pak. Tapi tolong Bapak itu ingin, gitu loh. Punya keinginan, gitu loh Pak ya. Itu. Wah, iku esok mlebu omah wis gak karu-karuan ngono lambe opo Pak itu. Gak ngerti aku luar kota, koyo ngene aku sampai nguyu no kembang-kembang. Iya lah Pak itu. Luar biasa ya Allah Rasulullah. Apalagi Pak? Ini berarti kalau saya menunjukkan bukti ini, ketika kita menyebut Nabi sabar itu berarti kekuatan otak kita ke kanan. Apalagi Pak? Tolong Bapak pelajari. Jadi kalau disebut Nabi sabar itu kita punya data. Punya data. Gitu ya. Nabi pernah nggak disebut gendeng? Pernah? Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Ya Nabi diam saja, tidak apa-apa ya, santai aja, tidak dipaksakan, tidak. Ada yang diolok-olok gitu kan, diam tapi gini Pak. Diam tapi gitu-gitu Pak ya. Ya aku sabar. Tapi gini Pak, dikit-dikit gini, gak sabar itu, gak berdaya jenenge ngono. Aku sabar. Ya, Pak. Itu ada Nabi duduk bersama orang elit lah, Abu Bakar, Umar duduk di sebelah ini. Ada orang yang masuk naik untanya ke dalam masjid. Ya pernah Pak Ibu ya. Terus apa? Teriak mereka mana? Gimana? Orang itu masuk ke masjid tidak turun. Ya toh Pak ya? Tidak turun. Lalu teriak. Gimana teriaknya? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Nabi bangkit digandoli sama Umar. Ojo direwangi Nabi wis. Tak selesaikan wis rano aku beres. Umar kayak kerempeng ya. Enggak. Nabi tetap berdiri. Saya Muhammad yang kamu cari. Tetap nadanya itu nada lembut dan itu tidak untuk pencitraan Pak. Tidak lagi disoting Pak. Tidak lagi disoting. Kamu ya mengajarkan untuk ini nih. Benar saya. Benar. Umar begini. Nabi selesai. Ojo tamar lah apa tamar. Kemudian orang itu untanya diputar lagi keluar. Di luar sambil menangis. Kok ada ya orang saya perlakukan sekasar itu. Aku yang nyeluk mana mat itu ngomong gitu. Kok ya orang itu tidak dibikin-bikin ekspresinya itu loh Pak. Wajahnya itu. Akan ada tuh Pak orang dikritik itu terus terima kasih. Mana Pak ini? Gak terima kasih setulus enggak tapi ya. Ngomong bawah nih. Catat nomor pirar ya. Nanti kalau ada tawaran jabatan tinggal. Tapi kemudian orang nangis apa Pak? Kok ada orang seperti itu ya?
baru kali ini seumur hidup saya menemukan orang kok sesabar itu, selembut itu. Kalau begitu saya masuk Islam. Perhatikan Pak, andaikan Rasulullah mengizinkan Umar Pak, selesai. Luang Umar itu, Bapak tahu pedangnya yang sekarang disimpan di Turki itu pedangnya itu 2 meter loh Pak. Pedangnya itu 2 meter, berarti Umar itu tingginya berapa Pak? Makanya dia berani. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, dinyatakan siapa yang ke Madinah nanti saya halangi. Nabi Umar di atas panggung, saya besok yang ke sana. Saya besok mau apa sekarang? Silakan hadang saya. Gitu. Itu Rasulullah. Andaikan waktu itu berhasil dibunuh oleh Umar, berarti Nabi kehilangan 1 orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, gitu. Makanya di sini kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka di dalam hati kita, ya Allah berikan aku kesabaran seperti kesabarannya Nabi Muhammad. Kita kan seringkali melampiaskan ketidaksabaran dengan bahasa-bahasa yang ya opo ngono Pak ya. Ini kita ada orang perlakuan jelek kemudian bukan enggak sabar, bukan enggak gitu, enggak. Orang seperti ini harus kita beri pelajaran. Lho ngono Pak. Bahasa itu Pak, ngekei pelajaran. Sajane iku ya pelampiasan kemarahan, cuma bahasa diperhalus dengan kita harus beri pelajaran. Ngono. Cek tuman wong kaya ngene. Ngono Pak bahasa. Oke. Nabi itu tawadhu. Ini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah jadikan saya ini rendah hati seperti Nabi Muhammad. Saya ingin tunjukkan bagaimana Nabi tawadhu. Loh gitu loh Pak, maksud saya itu. Nah, Fatihah itu berbicara sejarah loh Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan aku jalan yang baik seperti jalannya orang baik-baik yang terdahulu. Lah kalau kita tidak tahu sejarah, tidak bisa. Ayo sekarang saya tunjukkan di mana, kapan Nabi tawadhu. Kalau tadi sabar sudah, Pak Haji ya sudah, Ibu sudah, dan masih banyak lagi. Yang lain sekarang Nabi tawadhu mana? Loh, Bapak bingung toh? Karena Bapak bingung, maka ketika membaca sholawat, imajinasi Bapak itu terhenti. Ya toh Pak? Kalau Bapak itu anakku orang baik, Bapak kan bisa menyebut ini, maka bisa sampai kita mensyukuri, menangis. Silakan Bapak Ibu, tunjukkan bahwa Nabi itu memang tawadhu. Oh, bingung. Ayo Pak, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, mungkin bukan ujian. Ayo mikir Pak, mikir. Mari mikir, engkau mangan lontong. Cek semangat. Nabi itu tawadhu. Pak, bayangkan Pak. Nabi itu pernah, Nabi doakan saya ya bisa masuk surga bersama engkau. Oh begitu. Kalau begitu gini ya, tolong doakan saya bisa sujud yang lama untuk mendoakan kamu. Coba. Tawadhu apa enggak gitu? Nah, kalau kita mungkin doakan aku, iyalah selalu. Enak loh. Terus tak dongakno terus. Itu ndak Nabi, doakan ya. Baik. Doakan saya supaya bisa sujud lama mendoakan kamu ya. Doakan saya, bantulah saya. Hebat Nabi itu. Ndak beres. Dadi opo kon niku? Doakan saya. Nah, gitu. Lalu ketika Nabi didatangi ini apa? Nabi kan membawa orang ke perang. Itu perang kemudian sudah berapa hari tidak makan, ada sahabat yang mengatakan, Nabi belum makan. Saya sudah memerintahkan istri saya untuk makan-makan. Saya menyembelih 1 kambing dan jatahnya hanya 7 orang, Nabi. Jatahnya hanya 7 orang, ya, untuk datang ke rumah. Yang berapa yang diundang? 7. Karena 1 kambing itu jatahnya untuk 7 orang.
Itulah bedanya di Arab dan di Bungurasi itu. Kini kambing kan wong piro, Pak? Hah? Sampai kalau sing kebuang, Pak. Oh, susah ya di berseni, kikil, sikil-sikile berseni kuap. Sedep gitu. Nah, Nabi ternyata membawa orang ribuan. Istrinya Nabi mengatakan pada Nabi, "Mas, aku harus ngomong toh, pitu. Sama ngomong ke piye kanjeng Nabi? Lho wis mau. Temenan ta iki sakmene kae itu kondi. Tegas kok wong lanang iki. Ngomong yang jelas. Ngene iki ya apa? Wis masyaallah. Lah wis kok kene apa grutu sakmene kae iki lho. Iki wedhus siji masa dipangan wong sakmene kae. Engko lama oleh bulune tok. Saat itu kemudian Nabi datang. Mana dapurnya? Mana dapurnya? Kemudian Rasulullah berdoa untuk ya pemakanan yang dimasak itu. Tidak tahu doanya itu. Andai kan tahu tak udurnya sampai. Saya tidak ketemu doanya, Pak. Sungguh tidak ketemu. Tuh. Kalau ada, masya Allah, iki cocok untuk selamatan ini. Petik siji kaya petik saya mula. Itu ternyata ibu harus tahu itu. Yang mengambilkan dari panci itu ke talam itu Rasulullah sendiri dan yang menyuguhkan Rasulullah sendiri. Bayangkan. Ini Nabi loh, Pak. Nabi itu bukan kelas lokal, Pak. Itu kelas dunia akhirat kemuliaannya itu, Pak. Nabi itu loh. Itu kan tawadhu, Pak. Tidak memposisikan dia ini sebagai orang yang lebih atas gitu loh. Lah inilah yang dikembangkan di dalam kepemimpinan yang modern. Manajemen modern adalah kemudian manajemen yang friendship, yang pertemanan, tidak atas bawah, tetapi kesetaraan itu, kesetaraan di situ. Sehingga mereka itu semakin hormatnya kepada Nabi itu luar biasa. Tidak hanya hormat kepada yang diceramahkan, tetapi akhlaknya begini. Luar Nabi itu begini, ya Allah, hormat toh. Nah kalau kita kan enggak, harus tahu protokoler supaya wibawa, jangan begitu, lu gitu loh. Nabi pernah juga, dan itu berkali-kali begitu nanti sudah. Tapi yang jelas ini, berikan aku tawadhu seperti Nabi, sholawat itu. Kemudian halaman 43. Nabi itu orang banyak sujud toh, betul toh? Nah kalau itu tidak perlu saya ceritakan. Maka ketika kita baca sholawat pada Nabi, ya Allah sholawat pada Nabi dan jadikan aku ini orang yang banyak sujud seperti Nabi. Betapa indahnya sholawat itu kalau disertai keinginan-keinginan besar seperti ini. Lalu berikutnya halaman 43. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, melalui sholawat Nabi jadikan aku bersemangat seperti Nabi. Betul tidak Nabi itu selalu bersemangat? Buktinya mana? Nah, aku pokoknya takon bukti nih. Ini kata-kata gampang, Pak Haji. Iya, aku sering mendengar rayon di bukti ini. Apa Bu? Kakinya bengkak tetap sholat. Ya oke, semangat ibadah. Semangat yang lain. Nah ya Pak ya. Inilah kita sudah sekarang ketemu. Mengapa sholat kita tidak bisa khusyuk? Karena kita miskin pengetahuan sejarah. Mengapa kecintaan kepada Nabi kita itu sangat terbatas? Karena sejarah tentang Nabi itu juga terbatas. Ya toh Pak? Nah,
Nah, bagaimana Nabi tidak bersemangat, Pak? Nabi itu pernah mau berangkat perang. Kemudian ternyata orang-orang, Nabi kula mboten nderek. Kalau ndak ikut semuanya itu. Nabi mengatakan, ini nabimu. Yang disuruh Allah berjuang bukan kamu, saya. Saya akan berangkat sendirian. Silakan kamu ndak ikut, ndak apa-apa. Muhammad akan berangkat sendirian. Gitu. Menyemangati begitu. Lalu kata sahabat, Nabi berangkat dhewe rek, mosok meneng jenengan. Ayo melok kabeh. Jadi spirit pimpinan itu akan melahirkan spirit besar bawahan. Akhirnya ikut Nabi, Pak. Bukan ayolah, aku mosok izin. Loh, enggak. Aku ngurusi masjid itu merasa sendirian kabeh iku waktu dilantik biyen endi kabeh gak ono. Iku gak ono sing ngene, mamane gitu. Enggak, jangan merasa sendiri. Semangat. Masjid apa saja itu banyak hanya dikendalikan oleh 1-2 orang tapi semangatnya besar. Jangan merasa sendirian. Nah, ini kan semangat, Bapak. Nah, kalau kita tahu sejarah gitu, kita bisa salah satu nangis sambil membayangkan seperti ini. Ternyata tidak selesai, Pak, sudah jam sekian ini ya. Berarti belum bisa ganti buku ini. Dulu kita targetkan 4 kali loh. Ini sudah lebih dari 4 kali. Tidak apa-apa. Yang penting itu bisa dipaham, dihayati. Saya tidak mengharapkan Bapak hanya paham, tidak. Tapi saya juga Bapak ikut merasakan. Merasakan itu dalam ilmu psikologi namanya afeksi, merasa. Kemudian afek psikomotorik itu kita bisa menjalankan. Ada pertanyaan silakan, Pak. Ada, monggo. Oke. Ada di masyarakat itu berdoa yang tujuan atau berdoa kepada Rasulullah yang mengatakan Nabi adriknya Rasulullah. Ya. Ya, saya tahu istighosah itu ya, gitu ya. Saya tidak berani melakukan itu, ya. Adrikni ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini lagi kesulitan, tolonglah saya, gitu toh? Enggak, saya tidak berani itu. Tidak berani itu. Ya, saya ganti dengan adrikni ya Allah, tolonglah aku wahai Allah. Tetapi Bapak harus tahu, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Karena yang bisa saja penyusun itu, Pak ya, penyusun itu karena itu sastra ya. Maka itu bisa diartikan tolonglah aku melalui, wahai Allah tolonglah aku melalui kehebatan Rasulullah, begitu. Tetapi saya tidak mau riskan ya. Itu yang istighosah itu biasanya saya ganti adrikni ya Allah, gitu, Pak ya. Ya kalau pengertiannya bisa seperti itu, kalau enggak gimana? Nah itu ya, Pak ya, itu. Nah sekarang gini, Pak ya, ada orang semua itu menyebut ini, saya tunjukkan ya betapa kita jangan tergesa-gesa. Satu itu ketika mau tenggelam di laut, itu yang satu memanggil Allah, yang satu memanggil gurunya, dan kedua-duanya selamat. Nah, kok bisa diselamatkan Allah? Iya, karena dia itu memanggil gurunya, bukan gurunya yang pintar nolong. Dia terima kasih ya Allah, aku engkau pertemukan dengan guru itu dan guru itu mengenalkan aku dengan namamu. Allah menghargai orang ini karena menghargai gurunya. Paham tuh, Pak ya? Paham, Pak? Jadi kita jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Gitu. Jadi oh iya, berarti kan sudah saya ceritakan dulu waktu saya di sini. Saya duduk di sini ini, Pak. Berapa ratus orang yang berjasa saya sampai bisa ceramah di sini. Berapa ratus orang. Mulai bapak saya yang menggendong saya ke masjid untuk ngaji, mulai guru saya ngajar ini Budi, ini Tini, sehingga saya bisa membaca ini, saya bisa kuliah. Berapa orang? Lalu berapa orang yang ikut membantu saya dalam perjalanan mencari ilmu ini? Nah,
Kita kan seperti lupa semuanya itulah. Dia ini mau manggil gurunya itu bukan meminta tolong kepada gurunya, bukan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memperkenalkan dengan guru itu, yang guru itu mengajari namamu dan mengajari Rasul. Oke, lagi silakan. Makanya saya ini kalau saya mau bertanya ya baru saya jelaskan seperti ini. Kalau tidak bertanya saya tidak mengkritik. Nanti jangan-jangan frekuensinya beda gitu. Frekuensi beda. Saya husnudzon saja, husnudzon. Tapi kalau bertanya seluruh istighosa yang itu mesti teksnya saya ganti. Adrikni ya Allah. Silakan Ibu. Ibu. Bu, silakan. Bapak, enggak ada? Bapak-bapak? Nah ini muncul dari gua. Baik, terima kasih. Ini Ustaz, orang mengerti dan orang tidak mengerti tentunya beda. Pasti, ya. Tetapi kami tidak membahas masalah itu. Insya Allah tentunya orang yang mengerti semuanya. Ya. Orang yang mengerti itu, contoh aja apabila kita mau ke masjid, Ya. itu banyak yang diniati. Contoh mau sholat berjamaah, badannya 27 derajat dan sebagainya. Terus kita mau membawa imam juga diniati. Ya. Terus Diniati lagi, kita nanti di masjid, ketika dan nanti kita bisa jatuh. ya. Yang kami sampaikan tadi, sering lupa. Untuk diniati sering lupa. Oke. Ya, ada lupa. Ya, ini gini loh Pak ya. Orang tahu dan tidak tahu itu beda. Betul Pak ya? Pahalanya juga beda. Ini kemarin saya sampaikan di teman-teman yang meneliti di ITS itu ya, itu namanya niat engineering. Bagaimana membuat niat itu akan membuat pahala berbeda. Memang pernah saya terangkan di sini. Orang ke masjid kalau tujuannya untuk jamaah saja berarti hanya dapat pahala jamaah. Tapi kalau di sini diniati yo jamaah, yo silaturahim, dapat berapa pahala? 2. Ya ke masjid, ya infak. Berarti pahala berapa? 3. Ya toh Pak ya? Ya ke masjid, ya supaya saya ini mosok pengetahuan hanya begini-begini terus supaya tambah ilmu. Tambah lagi toh? Ya toh? Itu alhamdulillah. Saya ingin ke masjid, saya jalan tidak naik sepeda supaya saya sehat, dan kalau supaya saya sehat saya bisa memberi nafkah untuk keluarga saya. Pahala lagi. Terus ini namanya niat engineering, dan itu diterangkan dalam kitab Tambihul Muhtarin, itu pelipat gandaan. Nah kemarin di ITS itu ada dosen yang sedang meneliti bagaimana sampah-sampah. Sekarang kita judulnya sampah. Kemarin sudah saya ceritakan sampah juga. Ya, sampah-sampah yang di sungai itu bisa kita tarik dengan suara. Jadi kalau saya ngomong sampah kumpul, itu bisa datang kabeh ini. Terus tinggal nyerok diambil. Itu sedang dikembangkan, diteliti itu dengan suara yang khas. Itu bagaimana plastik, khusus plastik itu bisa kumpul. Gitu. Saya bilang, Pak, itu niatnya tolong ditambah Pak ya. Jadi jangan untuk ilmu murni. Bapak begini, ya Allah, saya melakukan penelitian ini supaya aku bisa menjadi seperti Nabi yang rahmatan lil alamin. Yang Nabi itu pekerjaannya adalah bagaimana membuat alam semesta itu nyaman dan menyenangkan. Bapak, kalau doa ini ditambah, doanya tidak hanya doa keilmuan, tetapi doa mencontoh Nabi yang rahmatan lil alamin. Oh ngoten Pak, ya iya loh. Makanya aku ditakdirkan sekarang sampean ketemu iku ya ngono maksudnya Gusti Allah ya ngono. Sampean cek cerdas gitu. Nah, persoalannya apakah kemudian kalau saya waktu ke masjid itu lali belas? Karena masjid, karena otomatis tuh Pak. Gak ono masjid terus pintu suwe. Lah apa Mas?
Pak niat iki apa komplit suwe. Gampang Pak, supaya Bapak itu dijadikan satu saja Pak. Ya Allah, setiap saya ke masjid, saya ingin 1, 2, 3, 4, 5. Terus selesai. Berarti waktu tanpa niat juga sudah dulu toh. Nah, betul loh Pak. Sama dengan doa puasa itu loh. Kan setiap malam kan harus berdoa. Ya toh? Lalu supaya menghindari yang lupa tadi kan, ya Allah saya niat puasa selama sebulan. Umpamanya lupa ya sudah selesai. Nah itu Pak, tak uduna ilmu nih sama cara. Nah Nabi pernah ngajari begini. Nabi itu pernah kedatangan orang, dia ngomong, Nabi itu kalau ngajari doa seneng aku, tapi nek malah lali aku. Ya berarti podo karo wong jamaah gini iki podo. Nabi ngajari ngono ta. Nabi enggak ngelokno utek kok koyo ngono. Ndak ngono Nabi itu gak ono ucapan Nabi gitu ndak. Gampang, Mas, gampang. Ngene tak ulangi donga ngene ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuk. Titik sekali. Ya Allah, aku minta segala sesuatu yang baik-baik yang sudah pernah diminta Nabi Muhammad. Wis, mari. Aku minta kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad. Berarti kan sudah ya, semua yang pernah diucap Nabi itu mek ngomong, "Duh Gusti kula sampean paringi pokoke sing apik-apik kaya sing dijalukna nabimu." Komplit Pak wis. Komplit. Ah itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi itu saja mulai hari ini Bapak Ibu diniati itu. Kalau takut itu niatnya lupa, Bapak ngetik yang besar ditempel di sini loh. Ditempel di tembok. Ingat kalau mau ke masjid itu nggak duit. Bapak itu datang ke sini kadang tidak udah bawa uang tuh, demi Allah saya tahu Bapak bukan pelit, bukan lupa. Terus-terusan. Apa? Lupa terus-terusan. Loh, memang terus-terusan memang ya manusia cenderung lupa Pak. Lah untuk ngatasi itu jangan diam, tindakan. Saya sampai ingin membuat stiker itu Pak. Ingat masjid, ingat bawa uang, gitu loh. Raudhatul Jannah. Ngono Pak. Tempel ono omahe kabeh ngono. Sampai coba ngolak infak elak tambah. Ya memang harus ada langkah-langkah Pak. Hanya cukup doa Pak. Gak iso Pak. Gak iso didongani tok gak iso Pak. Gak iso. Harus ada langkah-langkah yang real. Maka Einstein mengatakan insanity is doing thing again and again, doing the same thing again and again, over and over and expecting different result. Itu Einstein mengatakan, gila itu apa definisinya? Gila itu adalah melakukan sesuatu yang rutin ngono-ngono ae tapi mengharap hasilnya beda. Itu gendeng. Ini enggak nyebut sini loh Pak, enggak ada hubungannya dengan sini, enggak ada. Yang dilakukan tuh sama, yang seperti itu, tapi kepingin hasilnya beda. Loh kok ya? Insanity itu kegilaan. Kegilaan adalah doing the same thing again and again, over and over, and expecting different result. Gendeng. Lah kepengen mlebu swarga, lift itu lantainya satu dukur, tapi sing dilakoni ngono-ngono ae gak ono kemajuan. Gendeng. Ya gak peduli ahli, gak peduli sapa. Itu kata Einstein, bukan kata Nabi Muhammad. Kok ono Nabi Muhammad nyebut gendeng-gendeng enggak ono. Oke, cukup Pak ya? Cukup lah Pak, ini sudah siang ini. Semalam saya baru pulang jam 11 saya dari Mojokerto itu. Ya Allah. Ini tadi mau absen kok kadung wis diumumno. Aduh gimana tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, isilah otak kami ini untuk selalu usaha untuk meniru Rasulullah. Jadikan anak-anak kami seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan seluruh orang yang hamil itu engkau beri cahaya Rasulullah. Anak yang akan lahir itu juga engkau beri cahaya Rasulullah. Jadikan kami semua yang ada di sini ini ketika Israel datang tidak mencabut nyawa kami sebelum engkau datangkan Rasulullah.
Jadikan seluruh yang membaca salawat di sini itu Engkau pertemukan kami di surga bersama Rasulullah. Jadikan orang yang menyiapkan makanan dan minuman hari ini Engkau ganti dengan rezeki yang lebih banyak, dan Engkau ganti dengan makanan dan minuman yang lebih lezat di surga nanti. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, ya Allah, kami mohon agar supaya salawat Nabi pagi ini bukan salawat yang terakhir kali yang bisa kami baca sepanjang hidup kami. Mohon jangan ya Allah, kami ingin masih terus belajar tentang Nabi. Tapi jika Engkau menghendaki bahwa salawat subuh ini adalah salawat yang terakhir yang kami ucapkan, kami ridho, kami ikhlas, asalkan Engkau ganti dengan wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.